Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalista Putri Ramadhani dengan NIM 035. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban dari UAS mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Pada soal pertama, kita diminta untuk mengimplementasikan fungsi classify BPT yang mengembalikan valid jika suatu NAM merupakan BPT. Dan di sini saya sudah membuat fungsi classify-nya. Di sini memiliki beberapa hal yang harus dicek, yaitu has zero, is prime, outrank, routable, mirror, dan juga outrank dari mirror tersebut. Outputnya kurang lebih akan seperti ini. Untuk angka 373 semuanya valid karena semua syarat lolos. Pertama-tama tuh kita akan menjalankan yang print mengecek BPT untuk angka. Nah, angka yang kita masukkan adalah 373. Kemudian akan mengecek if has zero, menjalankan fungsi def has zero, while 6 lebih dari 0, ini benar karena 373 lebih dari 0, if 6 modulo 10 sama dengan 0, 373 modulo 10 adalah 3, itu tidak sama dengan 0, maka ini false, kita lewat. 6, ini adalah 373 dibagi 10 dan dibulatkan ke bawah untuk mengecek digit selanjutnya. Untuk loop yang pertama, tadi kita sudah melakukan 6 modulo 10, hasilnya 3 dan bukan 0. Lalu untuk yang kedua, karena tadi sudah dipakai num double slash sama dengan 10, ini jadi 37. 37 modulo 10 itu 7. Lalu kita lakukan 6 ini lagi. Hasilnya 3, dan 3 modulo 10 adalah 3. Dan terlihat bahwa 373 tidak memiliki angka 0 dalamnya. Kemudian menjalankan, karena ini false, jadi yang ini tidak dijalankan. Lanjut mengecek if not is prime. Kita masuk ke fungsi yang ini, def is prime. 373 kurang dari 2, ini salah. 373 sama dengan 2 juga salah. Lalu 373 modulo 2 tidak sama dengan 0. Kemudian kita lakukan pembagian 373 dengan bilangan ganjil dari 3 sampai akar n. Dan setelah kita lakukan looping ini, hasilnya 373 tidak habis dibagi semua bilangan i tersebut. Maka 373 hanya dapat dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Artinya ini adalah bilangan prima. Karena bilangan prima dan tidak memiliki 0, jadi kita print lolos pengecekan 0 dan bilangan prima awal seperti ini. Selanjutnya masuk ke outrank. Pertama, print memeriksa truncation untuk namanya 373. Kita punya left stack, list kosong, time stack, list kosong. Untuk temnya itu 373, while 373 lebih dari 0, ini benar, maka digit sama dengan 373 modulo 10, yaitu 3. Jadi time stack di append, yaitu hasil digitnya. Time stack ada 3. Terus time stack dibagi 10 dan dibulatkan ke bawah, jadi 37, kita ulangi lagi. 37 lebih dari 0, habis itu di modulo 10, hasilnya 7, masukin lagi ke time stack, terus time dibagi 10, hasilnya 3, 3 lebih dari 0, lalu 3 modulo 10 adalah 3, dimasukkan lagi ke time stack. Lalu while time stack, left stack, append, time stack, pop. Jadi yang ada di time stack ini kita pop dan masukkan ke left stack yang ini. Lalu current stack sama dengan left stack copy. Kita copy left stack-nya dan disimpan ke current stack. Ini giliran 0 yang artinya potong kiri, kalau gilirannya 1 potong kanan. Stepnya ini 1. Lalu kita looping current stack-nya, while current stack value 0 for the in current stack yang di sini. Value yang pertama kan 0, jadi 0 dikali 10 ditambah 3, karena D yang pertama kan 3. Hasilnya 3.
Jadi value sekarang 3, lalu 3 dikali 10 ditambah 7, hasilnya 37, value-nya sekarang 37, jadi 37 dikali 10 ditambah 3, hasilnya 373. Maka print langkah step yang pertama ini, current stack-nya 373, value-nya 373, lalu setelah itu kita cek apakah dia bilangan prima atau bukan, pakai fungsi yang ini, hasilnya dia bilangan prima. Nah, selanjutnya di sini giliran kan sama dengan 0 yang ini. Jadi, current stack-nya di pop yang untuk indeks ke 0. Giliran sama dengan 1 dikurang 0, hasilnya 1, stepnya bertambah 1 jadi 2, return true. Sekarang current kita adalah 73. Lalu kita ulangi tahap seperti tadi, dan memotong step kanan dan kiri dari current stack-nya. Nanti akan seperti ini outputnya. Langkah pertama 373 prima, lalu langkah kedua kita potong sebelah kiri karena giliran 0, jadi 73 yaitu bilangan prima. Selanjutnya langkah ketiga kita pop yang sebelah kanan karena gilirannya itu sama dengan 1, lalu angka 7 itu prima. Selanjutnya kita mengecek rotasi menggunakan isRotable. Fungsi yang ini, isRotable. Digit stack sama dengan list kosong, time stack sama dengan list kosong, time-nya sama dengan 6-nya, yaitu 373. 373 lebih dari 0, maka ini kita ambil setiap digitnya, lalu disimpan ke time stack. Lalu time stack-nya kita pop dan dimasukkan ke digit stack yang ini listnya. Lalu length adalah panjang dari digit stack-nya. Kemudian kita melakukan looping untuk merotasi angka 373. Lakukan looping, jadi akan menghasilkan seperti ini. Rotasi pertama 373 ini tetap bilangan prima, lalu rotasi kedua jadi 373 ini di pop, lalu ditambahkan di belakang, hasilnya 733 yang merupakan bilangan prima juga. Lalu rotasi ketiga, 7-nya di pop, ditambahkan di belakang, hasilnya 337, ini juga bilangan prima. Selanjutnya untuk yang mirror, ini pertama kita lakukan menjalankan fungsi reverse number, lalu disimpan ke variabel mirror. Fungsinya, pertama kita membuat stack, yaitu list kosong, lalu temnya adalah 6, yaitu 373. Lalu kita melakukan looping untuk mengambil digit per digit dan disimpan ke list stack ini. Lalu kita melakukan looping untuk membalikkan angka 373. Setelah kita balik, hasilnya tetap 373. Karena ini hasilnya sama, dan kita sudah mengecek kalau dia ini memenuhi truncation, maka semua syarat juga bisa kita katakan lolos untuk angka 373, maka outputnya akan valid. Baik, soal kedua tentang perjalanan tak terlupakan. Kita diminta untuk membantu kelompok wisatawan dengan menuliskan sebuah program dalam bahasa Python yang menggunakan linked list untuk menyimpan urutan tempat wisata dan menghitung jarak total yang mereka tempuh. Pertama, di sini ada kelas linked list-nya. Pertama ada kelas node, yaitu self nama, jarak, next. Lalu self attribute dari linked list-nya ada head, tails, dan size. Ada len, is empty, fungsi tempat wisata ya, untuk menambahkan tempat wisata yang dikunjungi, lalu urutan perjalanan, dan juga terakhir fungsi total jarak. Kemudian kita menjalankan P sama dengan linked list, yaitu membuat linked list yang bernama P. Ini akan menjalankan fungsi init yang ini, kemudian kelas node-nya. Terus kita p.tempat wisata museum kota, 2. Jadi menjalankan fungsi tempat wisata yang di sini tuh parameternya ada nama yaitu museum kota, jaraknya itu 2. Lalu node baru sama dengan self node nama, jarak. Berarti kita membuat node baru, kita menjalankan kelas node ini. Jadi self namanya itu museum kota, jaraknya 2, next-nya masih none. Lalu if self is empty, karena ini masih kosong jadi true.
Jadi self-head-nya itu sama dengan node baru, yaitu museum kota. Lalu tail-nya juga node baru, yaitu si museum kota. Dan size-nya bertambah 1. Kemudian tempat wisata taman kota 1,5 sama seperti sebelumnya, kita buat node baru self.node nama, jarak. Jadi kita punya namanya itu taman kota dan jaraknya 1,5. Kemudian karena self-nya sekarang udah ada isinya, jadi ini dilewat, kita jalankan yang else. Jadi tail-nya itu adalah node baru menunjuk ke taman kota, lalu tail-nya sekarang diganti jadi taman kota. Self size-nya bertambah jadi 2. Untuk yang Pantai Indah, kebun binatang, pusat perbelanjaan, dan menara kota, ini sama langkahnya membuat node baru, kemudian mengganti head, next, dan tail-nya sesuai dengan update list-nya. Kemudian kita print urutan tempat wisata yang dikunjungi dan menjalankan urutan perjalanan, yaitu fungsi yang ini. Kita jadikan current itu self-head, yaitu museum kota, dan indeksnya 1. While current, print index yaitu 1, titik, current nama, mengambil nama dari current, yaitu museum kota, mengambil jaraknya 2, lalu string km ke tempat berikutnya. Current sekarang menjadi current next, yaitu taman kota, indeksnya bertambah 1. Jadi sekarang current-nya adalah taman kota, indeksnya 2. Jadi di sini indeksnya 2, current namanya taman kota, current jaraknya 1,5 km ke tempat berikutnya. Current yang sekarang adalah Pantai Indah, lalu indeksnya bertambah 1. Seperti itu sampai menara kota, 1. Kemudian kita print kosong untuk menciptakan spasi seperti ini. Lalu print jarak yang ditempuh oleh wisatawan total jarak. Total jarak akan menjalankan fungsi ini. Sama kita jadikan current sama dengan self-head, totalnya sama dengan 0. While current-nya sekarang adalah museum kota. Total sama dengan 0, ditambah current jarak. 0 ditambah 2, 2. Current-nya mengganti jadi current next dan kembalikan ke total. Nah, current next-nya itu kan adalah 1,5. Jadi, totalnya tadi 2. 2 ditambah 1,5. Itu 3,5. Dan seterusnya sampai menara kota. Lalu kita akan mendapatkan output seperti ini. Jadi, jarak yang ditempuh oleh wisatawan adalah 14,5 km. Selanjutnya, manajemen antrian kereta cepat. Kita harus mengoptimalkan antrian dan alokasi kursi agar semua penumpang puas naik kereta cepat namun tetap sesuai SOP yang berlaku. Di sini kita akan mengeksekusi program, yaitu daftar penumpang, memuat data, lalu memulai simulasi harian dari daftar penumpang yang kita punya, lalu mencetak laporan log keberangkatannya. Di sini kita punya kelas penumpangnya terlebih dahulu, yaitu isinya sama seperti dataset yang kita punya. Kemudian di sini kita juga punya fungsi untuk memuat data CSV yang sudah kita punya. Selanjutnya menjalankan simulasi harian. Dev simulasi harian, daftar penumpang sudah kita punya. Ini kita buat antrian fast track, premium, bisnis, ekonomi menggunakan deck. Lalu daftar voucher, list kosong, log keberangkatan, list kosong. Waktu awal ini adalah waktu keberangkatan. Kita tentukan jam 8.00. Kapasitas keretanya 60, batas tunggunya ini ada premium 15, bisnis 30, ekonomi 45, semua dalam menit, dan juga ada prioritas yaitu premium, bisnis, dan ekonomi. Daftar penumpangnya juga kita urutkan sesuai waktu kedatangan mereka. Di sini kita menjalankan looping. Jika masih ada penumpang yang ada di antrian fast track, premium, bisnis, ataupun ekonomi. Kereta akan terus berangkat setiap 15 menit, dan looping selanjutnya kita akan melihat siapa yang sudah datang sebelum waktu keberangkatan kereta. Selanjutnya, daftar penumpang itu dimasukkan ke P, dan ini kita lihat
apakah P punya voucher? Kalau punya, masuk ke antrian fast track. Kalau kelasnya premium, masuk ke antrian premium. Kelasnya bisnis, masuk ke antrian bisnis. Dan kalau ekonomi, masuk ke antrian ekonomi. Selanjutnya, akan dibuat kursi, yaitu list kosong. Kita melakukan looping di antrian fast track lebih dahulu. Jika kursinya itu kurang dari kapasitas kereta, maka kita tambahkan yang ada di antrian fast track ini ke kursi. Lalu selanjutnya membuat fungsi alokasi antrian. Ini sama konsepnya seperti yang fast track, tapi di sini alokasikannya untuk antrian premium, bisnis, dan ekonomi. Kita masukkan ke list kursi. Lalu di sini ada penyesuaian kursi pinjaman. Jika kelas adalah bisnis, maka sumber antrian adalah antrian premium dan target antrian adalah antrian bisnis. Jika kelas adalah ekonomi, maka sumber antrian adalah antrian bisnis dan target antrian adalah antrian ekonomi. Kita mengambil penumpang dari sumber antrian satu persatu. Sumber antrian pop left itu ambil dari depan, tambahkan penumpang itu ke list sementara. Tambahkan juga ke kursi. Ini dilakukan selama masih ada penumpang di sumber antrian dan kursi di kereta belum penuh. Kemudian, untuk mengembalikan penumpang yang tidak jadi naik ke antrian semula, reverse sementara kita urutkan dari belakang supaya penumpang kembali ke antrian dengan urutan yang benar. Jika P tidak masuk ke kereta, maka dia dimasukkan kembali ke antrian, target antrian lewat depan append left. Selanjutnya, cek grup ID dan kelas yang sama, karena jika ada grup ID yang sama dan kelas yang sama harus dalam satu keberangkatan. Cek dulu apakah memiliki grup ID yang sama atau tidak. Kalau ada yang sama, maka di-append. Ditambahkan ke list grup dalam kereta. Jika ada penumpang yang belum lengkap grupnya, maka akan dikeluarkan dari kursi, yaitu pakai kursi.remove ini, dan dikembalikan atau dimasukkan ke antrian yang sesuai dengan kelas mereka. Cek semua penumpang di antrian. Menghitung selisih waktu kedatangan dan waktu sekarang, yaitu waktu awal keberangkatan. Jika lebih lama dari batas tunggu yang ditentukan per kelas, mereka dihapus dari antrian, lalu diberi voucher, maka voucher sama dengan true. Dijadwalkan ulang untuk kereta 15 menit kemudian. Lalu daftar vouchernya jadi append, P-nya dimasukkan ke daftar voucher, dan P dimasukkan lagi ke daftar penumpang. Selanjutnya di sini ada komposisi kelasnya. Kalau premium ini yang kelas tiketnya premium, bisnis itu yang bisnis, ekonomi yang ekonomi, dan fast track ini yang punya voucher. Lalu lo keberangkatannya, jam berangkat adalah waktu awal, ID penumpang, ID di setiap kursi, komposisi kelasnya adalah komposisi ini, sisa kursi adalah kapasitas kereta dikurang lain kursi. Waktu awal ditambah 15 menit, jadi selanjutnya untuk yang 8.15. Return lo keberangkatan, daftar voucher. Selanjutnya, kita cetak laporan lengkap dan ringkasan menggunakan fungsi cetak laporan, hasil keberangkatan, daftar voucher. Ini kita buat dulu headernya, yaitu lo keberangkatan kereta. Di sini keretanya adalah kereta cepat Kamina-Rimon. Lalu kita buat total penumpang sama dengan 0, total kosong sama dengan 0, total per kelasnya ada premium, bisnis, dan ekonomi. Nah, untuk looping for in hasil keberangkatan, kita mau mengecek satu persatu di dalam kelas bisnis, premium, atau ekonomi, apakah ada nilainya. For ini kita melakukan looping di hasil keberangkatan. Kita akan mengeprint keberangkatan I, yaitu keberangkatan ke-1. Jam berangkatnya 8.00. Kita looping untuk kelas premium, bisnis, dan ekonomi. Apakah ada penumpangnya? Kalau tidak ada, akan dikeluarkan default 0. Total per kelas, yaitu ditambah dengan jumlah yang ini. Lalu print kelas, misalnya premium, jumlahnya 2 penumpang. Begitupun dengan yang fast track, sama juga caranya. Lalu total penumpang ini ditambah sum dari nilai dari komposisi kelas. Total kosong ditambah sisa kursi. Lalu selanjutnya ada ringkasan hari ini. Kita buat header seperti ini yang mengeprint total penumpang terangkut, yaitu total penumpang. Lalu
menunjukkan presentase dari setiap kelasnya, lalu print string jumlah keberangkatannya, line hasil keberangkatan, kursi kosong keseluruhan dari total kosong. Print penumpang overweight dan mendapatkan voucher. Jika tidak ada yang mendapatkan voucher, berarti tidak ada yang melewati batas waktu tunggu. Kalau misalnya ada yang mendapat voucher, maka akan dikeluarkan output seperti ini. ID-nya berapa, tibanya waktu tibanya, lalu menunggu berapa menit, dan lebih dari batas waktu tunggu tiap kelasnya. Lalu terakhir, print log selesai, semua penumpang dalam antrian hari ini sudah ditangani. Ini adalah output yang dihasilkan. Ini headernya keberangkatan 1 sampai keberangkatan 12. Dan ringkasannya total yang terangkut sudah 120. Ini persentase total penumpang, jumlah keberangkatan, dan kursi kosongnya. Sejauh ini tidak ada penumpang yang overweight, jadi tidak ada voucher yang diberikan. Log selesai. Nah, untuk kode ini, jika disimulasikan menggunakan data yang lebih dari 1000 penumpang, itu dapat berjalan dengan baik kurang dari 1 detik. Selanjutnya, lintasan petir untuk CV. Sebagai koordinator navigasi harus menentukan lintasan tercepat yang bisa ditempuh Argy dari kota A ke kota N untuk memberi gulungan rancangan kepada CV. Dengan algoritma Dijkstra, kita akan menemukan rute tercepat pertama. Dari graf yang diberikan, kita inisialisasi. B itu untuk visited yang sudah dikunjungi itu belum ada. R untuk kandidat yaitu A, karena A ini bernilai 0 jaraknya. Lalu yang belum dikunjungi ada semua node-nya. Dan predecessor map-nya semua belum ada. Distance-nya A0 dan yang lainnya tak hingga. Iterasi pertama yang dikunjungi itu A. Lalu tetangganya atau kandidatnya adalah BCD. Ini yang belum sisanya. Lalu predecessor mapnya berarti semuanya dari A. Dan kita hitung berdasarkan rumus distance ini, kita dapatkan D untuk B itu 7, C 6, D 4. Nah, karena 4 ini paling kecil, jadi kita selanjutnya akan mengunjungi D. Lalu iterasi kedua yang dikunjungi adalah A, D. Seperti ini. Lalu kita lakukan perhitungan distance sama seperti tadi untuk mendapatkan jaraknya dan melihat mana jarak yang paling minimum, lalu kita akan mengunjungi node tersebut selanjutnya. Iterasi dilakukan sampai iterasi ke-14, yaitu semua node telah dikunjungi sampai node ke N. Tidak ada kandidat lagi, tidak ada yang belum dikunjungi, lalu jaraknya seperti berikut, dan predecessor mapnya juga seperti berikut. Berarti iterasi telah selesai, dan rute tercepat bisa kita lihat dari predecessor mapnya. Kita lihat dari N, yaitu dari L itu dari G itu dari E dari C dari A, lalu ke A lagi. Jadi, kalau kita balik, rute tercepatnya adalah dari A, C, E, G, L, kemudian sampai N. Sekian, terima kasih laporan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.